Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tili Rea Bella. Kita akan melanjutkan dialog pada siang hari ini bersama pengamat tata kota Kang Yayat Supriyatna. Ya. Kang Yayat, tadi sebelum jeda ada pertanyaan bersama Mario Sarong sebelumnya bahwa apakah dengan kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada siang hari ini ke Pondok Gede Permai menjadi tanda bahwa memang penanganan banjir kali ini diambil alih oleh pusat. Yang pertama begini, datang Wapres itu pasti mengumpulkan data dan melihat fakta. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apa otoritas dari Wapres? Mungkin apakah diberi mandat khusus tidak oleh Pak Presiden untuk menangani masalah banjir yang ada di Jabodetabek? Justru yang menarik adalah Presiden sudah memerintahkan TNI dan Polri untuk turun juga. Turun duluan. Ini kan sinergitas. Jadi nanti mungkin ada bagusnya Pak Wapres mengkoordinasikan persoalan teknisnya. Sementara dalam konteks bantuan pemulihan, pembersihan, penguatan kembali ekonomi dan perbaikan lingkungan mungkin bisa di backup oleh TNI dan Polri. Nah, kedua, sesudah hasil kunjungan ini tentu Wapres akan melihat persoalannya. Apakah melihat persoalan masalah kesulitan warganya atau ada persoalan hal lain yang akan ditindaklanjuti untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ke depan. Nah, misalnya contoh. Sekarang dari PUPR dulu ya PUPR sudah ada program khusus untuk Ciliwung lah. Sekarang yang belum ada program adalah untuk Cikeas, Cilengsi, dan Kali Bekasi plus Kali BCL-nya. Ada 4 kali yang bahkan belum ada perencanaan. Iya, belum ada perencanaan. Dan ini kan menjadi fenomena, catatan besar bagi kita, bahwa Bekasi itu akan mengalami hal yang lebih parah dibandingkan Jakarta ketika fenomena ini terjadi. Ya kan, dengan banjir yang dahsyat, padahal banjir hujannya bukan di Bekasi yang besar, hujannya di Bogor. Dari Bogor. Nah, ya, itu PR besar. Jadi mungkin dalam hal ini, apakah Pak Wapres mampu tidak untuk segera melakukan koordinasi teknis dengan kementerian teknis, dan kedua juga menyusun langkah-langkah program. Cuman pertanyaannya kan, bagaimana konteks otoritas secara kelembagaan itu. Nah, dalam hal ini misalnya tadi Dewan Aglomerasi yang diisukan akan dipegang oleh Wapres. Nah, sekarang kan format kelembagaannya kita belum tahu. Kemudian otoritas lembaga itu apa? Nanti kalau misalnya terkait dengan ini perlu kita lihat penanganan dalam jangka pendek saat ini apa? Misalnya satu, pemulihan, ya kan, perbaikan, revitalisasi dan sebagainya. Kedua, pada peningkatan kondisi infrastruktur yang sudah ada. Misalnya contoh untuk wilayah-wilayah yang misalnya Jakarta sudah ada normalisasi, bagaimana normalisasi itu berlanjut atau tidak. Atau mungkin ditularkan juga ke daerah-daerah lain. Tempat lain misalnya. Tapi yang paling menarik adalah khususnya untuk wilayah Kabupaten Bogor. Sebagai wilayah tangkapan, bukan pengirim ya, tangkapan air ya. Dan lebih besar lagi wilayah daripada kota Bogor. Nah, kerusakan di puncak pun sudah sangat parah kemarin waktu hari Minggu. Dan bahkan yang kemarin di pemerintahan sebelumnya mengatakan mau melakukan pembersihan villa-villa itu juga kita juga tidak tahu apakah apakah masih berlanjut atau tidak. Itu kan belum keberlanjutannya karena masalahnya bukan hanya menertibkan villa, tapi sesudah tertib apa yang dilakukan penghijauannya atau apa itu kan kasus 2012 saya ingat banget karena saya ikut membantu di situ. Artinya sesudah ada bantuan Jakarta untuk di Kabupaten Bogor sudah ditertibkan. Tanahnya punya perhutani, sowot gitu loh, siapa yang menghijaukan? Tidak mungkin intervensi pemerintah masuk ke areal private gitu ya, punya orang. Nah, jadi di sini kita minta Pak Wapres ya sesudah hasil kunjungan ini minimal satu. Untuk saat pertama saya sangat setuju lah untuk mengapresiasi dulu ya kehadiran Wapres untuk membuat rasa percaya diri masyarakat bangkit kembali, mereka merasa mendapatkan dukungan dan apa bentuk bantuan untuk pemulihan secara sosial ekonominya terlebih dahulu. Baru nanti langkah yang lebih besar, tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya contoh, sebetulnya sebelum Pak Wapres menyusun kegiatan, sebetulnya dari secara kelembagaan sudah ada. Contoh, BNPB akan melakukan modifikasi cuaca bersama BMKG misalnya kan. Pak Presiden sudah melakukan tindakan untuk meminta Polri dan TNI untuk segera turun. Nah, sekarang tindakan dari Pak Wapres
mensinergikan atau memang meminta secara khusus untuk masing-masing kementerian, misalnya lingkungan hidup, kehutanan, ATR, kemudian PU, untuk segera menyusun program secepatnya. Cuman pertanyaannya tadi, ada duitnya nggak? Itu. Di tengah efisiensi, ada duitnya nggak? Belum lagi Wapres tidak hanya harus berkomunikasi dengan kementerian terkait, tapi juga para kepala daerah yang kita lihat selama 2 hari ini memang belum ada saling koordinasi antar satu sama lain. Kita akan pembahasannya usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Saudara, pasca banjir yang merendam rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten, terendam air setinggi kurang lebih 40 cm, kini sudah surut pada Rabu pagi. Diperkirakan 1 jam ke depan, banjir di permukiman maupun di akses jalan perumahan Ciledug Indah 1 juga surut. Akses jalan di perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten yang sebelumnya banjir sampai 40 cm dan kini sudah berangsur surut, ketinggian saat ini mencapai 15 cm. Namun rumah-rumah warga sudah sebagian surut total, sisanya hanya genangan kurang lebih 2 cm yang menggenangi halaman tidak sampai masuk ke dalam. Sejumlah warga juga terlihat bersiap membersihkan lumpur yang berada di lantai akibat terbawa air. Petugas Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane mengatakan saat ini ketinggian banjir 10-15 cm dan kemungkinan 1 jam ke depan sudah surut total. Akses jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri, saudara, sudah surut. Tidak ada lagi genangan air seperti tadi malam dan kondisi lalu lintas sudah kembali normal. Di lokasi lain, saudara, banjir Kampung Pulo juga mulai surut. Intensitas hujan yang rendah serta tak ada kiriman dari Kali Depok dan Katulampa membantu debit air cepat turun. Warga di sekitar Kampung Pulo mulai membersihkan sisa lumpur hingga sampah yang terbawa arus banjir. Warga bergotong royong untuk membersihkan rumah-rumah yang terdampak. Hingga Rabu pagi, saudara, ketinggian banjir di sejumlah tempat berkisar di 20 hingga 30 cm. Sementara itu, saudara, banjir di Mega Bekasi Hypermall mulai berangsur surut Rabu pagi. Jika Selasa kemarin ketinggian banjir mencapai 1,5 meter, pagi ini banjir mencapai 1 meter. Pada pagi ini, banyak karyawan dan pemilik toko sengaja datang untuk melihat kondisi toko, namun banjir masih terbilang tinggi. Pemilik berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali beraktivitas. Sebelumnya, saudara, banjir merendam areal parkiran dan lantai basement Mega Bekasi Hypermall secara tiba-tiba. Air masuk melalui pintu bagian belakang dan mengalir cepat. 3 unit mesin pompa air dioperasikan guna mengurangi debit air banjir. Banjir di Mega Bekasi Hypermall terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang debit airnya meningkat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah akibat hujan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan oleh BNPB hari ini, saudara, dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B PKSNP. Modifikasi cuaca dengan penyemaian garam dilakukan di area target di Jabodetabek. Menurut BNPB, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat menurunkan intensitas dan mengalihkan potensi hujan di wilayah Jabodetabek yang terjebak banjir ke area lebih aman. Operasi ini, saudara, akan berlangsung menyesuaikan dengan prediksi cuaca yang telah ditetapkan. Perakiraan cuaca menunjukkan masih berpotensi hujan tinggi pada pertengahan Maret 2025. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Yang Anda lihat saat ini adalah Wapres Gibran Raka Buming Raka yang masih melakukan pemantauan pengenanganan banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi.
Saat ini Gibran sudah mengecek rumah-rumah warga dan juga berdialog dengan warga terkait dengan banjir yang dialami. Tadi juga Wapres Gibran sudah datang ke tenda-tenda pengungsi juga untuk mengecek para pengungsi, apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi, apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah terpenuhi. Dan saat ini Gibran masih menghampiri warga melanjutkan pemantauan banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi. Dan pulang nih Bang, belok kiri lagi. Saudara, di studio masih bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, ya. Tadi kita sempat berbincang juga soal Dewan Aglomerasi, kemudian bagaimana Dewan ini juga tak hanya harus mengatur atau mengawasi wilayah Jakarta saja, tapi juga ada wilayah-wilayah sekitarnya yang juga harus dipantau, terutama untuk Bekasi ini. Nah, dengan kehadiran Wapres saat ini dan ini hari kedua di mana kita melihat belum ada koordinasi antar kepala daerah, seperti apa yang harusnya setelah ini diperbaiki atau ditata, Mas Yayat? Ini menarik ya, ini di Jabodetabek itu kan ada 3 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sekarang sebelum dikoordinasikan di pusat, ini kan harusnya konsolidasi dulu di masing-masing wilayah. Antar kepala daerah. Antar kepala daerah, misalnya Jawa Barat. Pak Dedi sudah calling belum nih sama Pak Tri, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi bagaimana? Bagaimana Jawa Barat menyikapi permasalahan ini? Kita belum dengar nih apa yang harus, walaupun sudah ada isu bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pemulihan nanti. Tapi kan program dari Provinsi Jawa Barat harus didengar oleh teman-teman di tiap kota ini masing-masing. Kira-kira nanti kalau mereka mengusulkan perbaikan, pertanyaannya ini bantuan dari mana? Bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bantuan dari pemerintah pusat? Atau kemungkinan ada hibah dari Jakarta? Karena misalnya kasus Jakarta ya, Jakarta itu pun kalau membantu tetangganya, dia ngelihat urgensinya ada dengan DKI misalnya. Apalagi sekarang ada efisiensi. Efisiensi kan ini sedang kesulitan anggaran nih ya kan. Pertanyaan ini, kerusakan yang terjadi sekarang bukan hanya pada konteks yang kena banjir, tapi pada wilayah lain di musim penghujan ini jalan paling banyak rusak. Jembatan akibat bencana dan kemudian rusak karena tergerus oleh air, karena musuh jalan itu adalah air biasanya. Nah ini kan tingkat kerusakan. Jadi kalau kita sarankan sekarang ini adalah hasil kunjungan dari investigasi atau kunjungan lapangan ini, ada nggak data yang disampaikan oleh Pak Wapres, misalnya tingkat kerugian total akibat banjir 700 miliar, 800 miliar. Dulu waktu zaman tahun 2020 itu langsung keluar angkanya. 2017 langsung keluar angkanya. Kerusakan terbesar itu pada ini. Nah pertanyaannya kan, Pak Wapres habis ini menyatakan sesuatu tidak? Mau ngapain? Mau ngapain ya? Misalnya apa yang harus dilakukan? Kemudian pengharapan dari mereka yang terkena dampak seperti di Bekasi ini kan cukup banyak ya. Apa yang bisa diberi bantuan? Yang paling berat itu sebetulnya pada pelaku usaha. Sekarang ini pasar kemarin lumpuh, mal kemarin lumpuh. Dan banyak fungsi-fungsi layanan juga lumpuh. Nah, ini kan menjadi pertanyaannya, apa yang bisa diberikan oleh pemerintah? Misalnya satu, apakah ada misalnya penundaan untuk pembayaran pajaknya, misalnya kan, adakah bantuan-bantuan insentif lainnya yang bisa diberikan? Cuman pertanyaannya, setiap bantuan pasti menghitung skala biayanya dari mana. Pada saat apalagi kalau kita lihat ini sebenarnya hujannya belum titik puncaknya. Kalau BMKG mengatakan itu masih minggu depan. Nah, karena kedatangan Wapres hari ini ke Bekasi, apa yang harus dilakukan atau diperhatikan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena puncaknya masih minggu depan. Juga pertanyaan menarik. Ini kan yang sekarang tinggal di pengungsian, kan kita perlu pertama satu, mereka harus dapat informasi berapa lama lagi mereka harus tinggal di sana. Ketika mereka kembali ke rumah pun tambah capek. Betul, harus bersihkan rumah. Itu apalagi dalam kondisi seperti dalam bulan Ramadan ini kan mungkin secara fisik mereka juga. Kalau mereka ternyata punya orang tua. Punya orang tua, punya itu. Nah itu kan tiba-tiba
hujan turun lagi misalnya ya. Mohon maaf ya. Apakah mereka harus boleh diperbolehkan ke rumah atau stay aja dulu di pengungsian? Jadi saya kira selama rumahnya belum bersih, mereka pasti tidak nyaman. Nah, alangkah bagusnya misalnya yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu adalah bantuan untuk membersihkan dan pemulihan. Nah, kita tunggu misalnya perintah Presiden kepada TNI dan Polri untuk diturunkan, untuk membantu, sangat dibutuhkan sekarang itu membersihkan rumah, toko, rumah ibadah, tempat kesehatan. Itu yang paling dibutuhkan sekarang. Supaya apa? Ini nggak bisa kerja sendiri. Betul. Mengangkat sampah yang demikian banyak. Lumpurnya demikian besar. Nah itu perlu biaya. Nah untuk ini mungkin kita berharap dalam 1-2 hari ini perintah Presiden kepada TNI dan Polri itu untuk segera mempersiapkan organisasi atau tim yang akan turun itu segera bisa dilakukan. Jadi warga itu tidak bekerja sendiri. Kalau mereka punya kemampuan katakanlah anggaran itu oke, bisa lah. Tapi bagi mereka yang memang ya cukup besar ini agak berat. Saya kira yang penting untuk sekarang ini adalah bagaimana secepatnya dilakukan upaya pemulihan. Pemulihan terlebih dahulu. Dahulu. Kalau kita berpikir juga untuk jangka menengah dan jangka panjang, apakah masih mungkin Kang Yayat untuk perumahan yang mepet-mepet dengan sungai-sungai itu juga direlokasi? Apakah mungkin untuk dilakukan? Berat. Atau apa nih ini catatan ya, khususnya untuk di Bekasi. Pertama begini, satu, hampir mayoritas 8 kecamatan ini atau 7 kecamatan terdampak itu didominasi oleh permukiman. Dan sebagian besar areal pemukiman itu berada di daerah aliran sungai. Ya kalau kita lihat ada foto-foto yang beredar gitu ya dari atas ya. Nah, biasanya kan orang tanya dulu tembok, mungkin sekarang tanggul. Kalau tembok nggak mungkin. Dan informasi dari Wamen PU mengatakan tanggulnya kokoh. Tanggulnya nggak bocor. Nggak bocor, airnya cuma melimpah. Nah, curah hujannya yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Terus yang kedua kan menjadi masalah bagaimana menata sistem drainase yang ada sekarang ini. Karena kemarin itu muka air sungai lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Sehingga nggak akan mungkin cepat surut. Nah tadi sudah kita lihat kondisi laporan dari KP2CC ya. Komunitas peduli Cilengsi sama Cikeas itu melaporkan muka air sungainya sudah mulai normal. Sehingga ada upaya untuk mengalir air kembali. Atau kedua masih dibutuhkan nggak pompa-pompa mobile yang bisa membantu mempercepat itu. Seperti di Mega Bekasi itu. Apakah nanti ketika cari pompa harus keluar lagi uang atau tidak? Itu sangat dibutuhkan. Nah sekarang menurut saya ada bagusnya bisa nggak dikerahkan bantuan, unit-unit bantuan, apakah mobil pompa itu bisa dari DKI atau dari pinjamkan pemadam kebakaran dari daerah-daerah lain untuk gotong royong. Maka sikap gotong royong itu, maka saya sependapat bagaimana bencana ini menjadi hari gotong royong Jabodetabek gitu. Menjadi titik balik para kepala daerah untuk kembali bergotong royong. Kan kemarin sebetulnya dari retreat yang sudah dilakukan, komunikasi sudah terbangun. Komunikasi bisa misalnya nanti sudah ini oke, sore ini atas arahan dari Gubernur Jawa Barat, para bupati dan wali kota kita kumpul di mana, kemudian kita sharing apa yang bisa kita lakukan secepatnya. Memang pasti dalam waktu yang sangat terbatas ini kesulitan pertama mungkin pada pengorganisasian dan aspek pembiayaan yang mungkin belum sepenuhnya diketok ya untuk anggarannya itu. Organisasian dan juga aspek pembiayaan atau mungkin biayanya juga bisa dibagi dua karena kita tahu kan ada warga-warga di sekitar Jakarta yang juga bekerja dan Jakarta membutuhkan para pekerja tersebut. Nah, kalau kita lihat tampaknya Wapres juga masih intens sekali di sana dan juga tadi kemarin ada arahan dari Presiden Prabowo untuk bagaimana agar penanganan ini juga penanganannya juga benar-benar dilakukan supaya masyarakat juga tidak merasa menderita terus-menerus sampai juga bulan puasa, kasihan gitu ya. Dan puncak curah hujannya juga masih terjadi minggu depan. Kita akan lanjutkan Kang Yayat usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Banjir yang merendam permukiman warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan membuat seorang ibu dan balitanya harus dievakuasi dari atap rumah. Dengan penuh kehati-hatian, ibu dan anak ini akhirnya bisa dievakuasi dengan menggunakan perahu karet setelah terjebak banjir. Diketahui, anak-anak, ibu hamil,
dan warga lansia masuk ke dalam golongan prioritas yang harus segera dievakuasi saat peristiwa banjir melanda. Untuk keseluruhan warga sudah kita evakuasi dari pagi tadi jam 5:30. Kita prioritaskan untuk orang tua atau lansia, lalu ada anak yang disabilitas, ibu hamil, dan juga bayi. Selanjutnya untuk warga masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan kesehariannya itu bekerja. Di Bekasi, Jawa Barat, prajurit Kopasgat TNI AU mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan dari atap rumah warga karena ketinggian banjir yang sudah mencapai 3 meter lebih. Evakuasi juga dilakukan terhadap salah satu warga lansia yang tengah sakit dan menggunakan kursi roda. Dengan penuh kehati-hatian, tim dari Kopasgat TNI AU terlihat mengevakuasi korban terdampak banjir menggunakan perahu karet menuju lokasi yang aman. Diketahui, banjir merendam permukiman warga di Kompleks Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa. Tingginya banjir membuat warga harus segera dievakuasi dari rumah mereka. Banjir di Bekasi juga merendam RSUD Hasbullah Abdul Majid. Air masuk hingga ke dalam kamar perawatan pasien hingga membuat pasien harus dievakuasi. Banjir parah juga melanda lokasi parkir di bawah dekat kamar jenazah dan lorong gedung F dan D RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga terlihat bahu-membahu menarik mobil yang terjebak banjir. Bukan hanya permukiman dan rumah sakit, banjir juga merendam kawasan pusat perbelanjaan mal di Bekasi. Lantai dasar Mall Mega Bekasi terendam banjir. Derasnya arus air membuat sejumlah barang dagangan hanyut. Pedagang dan pengunjung yang panik berlarian menyelamatkan diri ke eskalator. Banjir juga merendam lantai basement, parkiran di Mall Mega Bekasi, hingga kawasan parkiran luar Mall Bekasi. Akibat banjir, sejumlah pengunjung terjebak dan tidak bisa keluar. Ibu, Bapak. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi posko pengungsian warga terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Mensos memastikan para pengungsi dalam kondisi baik dan bantuan untuk korban banjir telah didistribusikan. Kami, Kementerian Sosial, mendukung di klaster logistik dan shelter. Ya, kami bersama pemerintah kota membangun satu tempat pengungsian dan sekaligus memberikan dukungan logistik. Sebelumnya, dari pantauan udara, banjir merendam kawasan Jakastia, Bekasi Selatan, Bekasi Kota. Banjir juga merendam kawasan Ruko Grand Galaxy City, sejumlah kendaraan tak sempat dipindahkan terendam banjir. Banjir juga menutup jalan raya Pekayon hingga memutus akses jalan dari Pekayon ke Jati Asih. Permukaan banjir nyaris menutup bangunan dan rumah warga di perumahan Pondok Mitra Lestari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasca banjir yang merendam rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten, terendam air setinggi kurang lebih 40 cm kini sudah surut pada Rabu pagi. Diperkirakan 1 jam ke depan banjir di permukiman maupun di akses jalan perumahan Ciledug Indah 1 juga surut. Akses jalan di perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten yang sebelumnya banjir hingga 40 cm dan kini sudah berangsur surut, ketinggian saat ini mencapai 15 cm. Namun rumah-rumah warga sudah sebagian surut total, sisanya hanya genangan kurang lebih 2 cm yang menggenangi halaman tidak sampai masuk ke dalam. Sejumlah warga juga terlihat bersiap membersihkan lumpur yang berada di lantai akibat terbawa air. Petugas Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane mengatakan saat ini ketinggian banjir 10 hingga 15 cm dan kemungkinan 1 jam ke depan sudah surut total. Akses Jalan Kiai Haji Hashim Asyari sendiri, saudara, sudah surut. Tidak ada lagi genangan air seperti tadi malam dan kondisi lalu lintas sudah kembali normal. Sementara di lokasi lain, saudara, banjir Kampung Pulo mulai surut, intensitas hujan yang rendah serta tak ada kiriman dari Kali Depok dan Katulampa membantu debit air cepat turun. Warga di sekitar Kampung Pulo mulai membersihkan sisa lumpur hingga sampah yang terbawa arus banjir. Warga bergotong royong untuk membersihkan rumah-rumah yang terdampak.
Hingga Rabu pagi, saudara, ketinggian banjir di sejumlah tempat berkisar di 20 hingga 30 cm. Sementara itu banjir di Mega Bekasi Hypermall mulai berangsur surut Rabu pagi. Jika Selasa kemarin ketinggian banjir mencapai 1,5 meter, pagi ini banjir mencapai 1 meter. Pagi ini, saudara, banyak karyawan dan pemilik toko yang sengaja datang untuk melihat kondisi toko, namun banjir masih terbilang tinggi. Pemilik berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali beraktivitas. Sebelumnya, banjir merendam areal parkiran dan lantai basement Mega Bekasi Hypermall secara tiba-tiba. Air masuk melalui pintu bagian belakang dan mengalir cepat. 3 unit mesin pompa air dioperasikan guna mengurangi debit air banjir. Banjir di Mega Bekasi Hypermall terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang debit airnya meningkat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi.